Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Yohanes Amsikan, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 pada Universitas Kanjuruhan Malang. Hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan praktik mengajar pada siswa SMA Negeri 1 Keva Mananu tentang teks laporan hasil observasi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, anak. Apa kabar? Sehat, semangat, luar biasa. Jadi pagi hari ini kita akan memulai pelajaran kita. Tapi sebelumnya saya mengajak kalian semua untuk menghadap Tuhan dalam doa. Silakan saya meminta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Dando, silakan. Karena engkau masih menemukan dari rumah kami masing-masing dia sampai kepada tempat ini sekarang yang berlaku dengan menemukan agar tidak kembali mengenai dalam pembahasan semua pelajaran kami dapat dan dari sebagai serta kami semua perintah ini kami sampaikan ke pelajaran kemudian. Oke, jadi baik. Saya akan mengecek kehadiran kalian masing-masing. Semoga hari ini kalian semua hadir ya. Isu? Adik Pak. Anak Pak? Ayo Pak. Budi? Ayo Pak. Teme? Lubami? Dandolai? Ayo Pak. Nandule? Adik Pak. Iya? Nah, Ayo Pak. semoga yang tidak hadir, yang sakit diberikan kesehatan agar bisa bergabung kembali dengan kita ya. Iya Pak. Amin. Oke, sebelum kita lanjut pada materi pada pagi hari ini, saya akan awali dengan sebuah video. Kalian bisa simak video itu baik-baik. Video itu merupakan video motivasi. Apa yang kalian amati dan pesan apa yang disampaikan? Coba siapa yang memberikan pendapat? Silakan. Ya, pemuda itu tadi ada omongan tidak? Orang kaya atau tidak? Tidak. Jadi keterbatasan tidak menghalangi seseorang untuk bisa berbuat baik. Nah, jadi kita juga begitu. Kita diajarkan agar harus terus berbuat baik kepada sesama, harus berbuat baik kepada sesama. Jadi kita akan bahas mengenai teks hasil laporan hasil observasi. Sebelum kita membahas tentang kebahasaannya, saya mau bertanya dulu, materi kali lalu tentang apa? Materi kali lalu kita bahas tentang struktur teks laporan hasil observasi. Siapa yang masih ingat? Ada berapa strukturnya? Ada tiga. Siapa yang mau sebutkan? Ya, silakan. Pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi lengkap. Oke, pernyataan umum, apa lagi? Deskripsi bagian dan Oke. Jadi ada pernyataan umumnya, bagian dan deskripsi
manfaat. Oke. Jadi hari ini adalah kompetensi dasar yang akan kita bahas pada hari ini. Silakan salah satu pembacanya, kompetensi dasarnya. Silakan. Kompetensi dasar dia dari satu mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. Oke, mengidentifikasikan isi teks laporan hasil observasi. Indikatornya menganalisis ciri-ciri kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Jadi yang mau kita bahas pada hari ini yaitu cara mengidentifikasi isi dari laporan hasil observasi dan ciri kebahasaan atau kebahasaan yang terdapat di dalam teks laporan hasil observasi. Tujuannya yaitu untuk menentukan isi atau mengidentifikasikan isi dan kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Oke. Jadi sebelumnya saya bagikan ke dalam kelompok. Jadi sini kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Ya, perhatikan di sini. Jadi sebelum kalian mengetahui apa yang nanti kalian kerjakan, kalian simak baik-baik penjelasan dari saya dulu tentang materinya. Setelah itu, nanti sebelum Anda kerjakan ada kuis. Jadi Anda menjawab beberapa pertanyaan berdasarkan materi yang saya sampaikan. Bisa toh? Kuis ini juga tidak susah-susah ya. Oke. Jadi yang pertama itu cara mengidentifikasi teks laporan hasil observasi. Nah, jadi untuk mengidentifikasi isinya, kalian bisa lihat atau bisa mengidentifikasinya dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan adik Simba. Apa saja adik Simba itu? Siapa yang mau angkat tangan? Mau jawab? Silakan. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Iya. Jadi apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan itu kalian bisa mengidentifikasi sebuah informasi yang ada di dalam teks laporan hasil observasi. Bisa tak? Bisa paham ya? Oke. Yang berikut tentang kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Kebahasaan dari teks laporan hasil observasi yang pertama yaitu kata dan frasa. Kata dan frasa, nomina dan verba. Kemudian afiksasi, kalimat definitif, kalimat deskripsi, dan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Mari kita lihat satu-satu. Jadi ada kata dan frasa, nomina dan verba. Nah, kata itu apa? Kata yaitu satuan bahasa terkecil yang bersifat bebas. Itu adalah kata. Jadi kata merupakan sebuah satuan bahasa terkecil yang bersifat bebas. Sedangkan verba merupakan kata apa? Jenis kata yang menyatakan suatu kata. Ya, jadi jenis kata yang menyatakan suatu perbuatan. Jadi kata-kata yang menyatakan sesuatu perbuatan itu digolongkan ke dalam kata verba atau kata kerja. Yang berikut nomina. Nomina yaitu kata ya, jadi kata yang merujuk pada suatu benda. Nah, jadi kata-kata yang merujuk pada suatu benda itu digolongkan ke dalam nomina. Nomina atau kata benda. Nah, itu contohnya ada wayang, penelitian, kemampuan, meja, kursi, ruangan, dan sebagainya. Terus yang berikut adalah frasa. Frasa merupakan apa? Gabungan dua kata atau lebih yang Iya, jadi gabungan dua kata atau lebih yang terdapat dalam satu kalimat dan tidak melebihi batas fungsi dalam kalimat itu. Nah, jadi frasa itu terdiri dari dua kata atau lebih. Bisa paham nggak? Nah,
Jadi di dalam kalimat itu dia tidak melebihi batas fungsi sebagai predikat atau objek atau subjek. Nah, dia cukup satu saja fungsinya dalam kalimat. Itu yang dinamakan frasa. Jadi contohnya itu situ apa? Contoh frasa, misalkan wayang orang. Nah, wayang orang itu merupakan frasa gabungan antara kata wayang dan orang. Nah, bisa dimasukkan ke dalam frasa nominal. Karena wayang merupakan kata benda atau nominal. Bisa paham kan? Ini frasa nominal. Gabungan dari dua kata yang bersifat non predikatif dan membentuk kata benda. Itu contohnya apa? Rumah mungil, rumah hijau, bulan purnama. Kenapa rumah mungil itu masuk dalam frasa apa? Frasa nominal? Karena kata rumah itu adalah kata benda. Jadi mungil itu kata yang menjelaskan apa? Rumah. Ya. Mungil itu kata yang menjelaskan rumah. Rumah adalah rumah yang dijelaskan oleh kata mungil. Jadi fungsi dari mungil itu menjelaskan kata rumah. Karena ada rumah baru, rumah besar, rumah tinggi. Nah, jadi untuk membedakan rumah yang satu dengan rumah yang lain dipakai kata mungil. Bisa paham tak? Nah, jadi digolongkan ke dalam frasa mungil. Nah, terus frasa verba. Apa frasa verba? Silakan. Jadi kata yang membentuk kata kerja. Jadi dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif dan membentuk kata kerja. Dia sama seperti frasa nominal, tetapi kata dasarnya itu adalah kata kerja. Kata kerja. Contohnya ini membaca buku. Membaca buku. Yang menjelaskan apa di situ? Membaca buku. Yang menjelaskan buku, ya kan? Membaca itu yang dijelaskan. Karena ada membaca pikiran, ya kan? Nah, untuk membedakan membaca buku, membaca koran, membaca cerpen, dan membaca yang lain-lain, dipakai membaca buku. Bisa paham? Bisa. Jadi itu merupakan frasa verba. Oke, kalian ingat baik-baik ya, ada kata, ada frasa, ada verba, ada nomina. Ada frasa nomina, ada frasa verba. Oke, yang berikut tadi apa? Afiksasi. Nah, afiksasi di sini merupakan proses penimbuhan. Proses penimbuhan dari sebuah kata dasar dan akan membedakan arti atau membentuk arti lain, makna yang lain. Nah, contoh kata minum sebagai kata verba atau kata kerja apabila mendapatkan afiksasi atau pengimbuhan ditambah ke dalam pengimbuhan afiksasi an, imbuhan an pada belakang kata minum akan menjadi minuman yang merupakan kata nomina atau kata benda. Nah, jadi sebelumnya kata minum itu adalah kata kerja, verba, kata kerja atau verba. Tetapi dapat imbuhan an di belakangnya berubah menjadi kata benda, minuman. Nah, kalau minum kita kerja, minuman adalah bentuk atau benda itu sendiri, ya. Jadi afiksasi itu ada 4 afiksasi dalam bahasa Indonesia. Yang pertama prefiks atau awalan. Yang kedua apa? Infiks atau sisikan. Yang ketiga sufiks atau akhiran. Dan yang keempat adalah konfiks. Iya, atau gabungan antara awal dan akhiran, awalan dan akhiran atau prefiks dan sufiks. Nah, prefiks dan sufiks. Jadi prefiks itu awal, sufiks itu akhiran. Nah, prefiks itu biasanya ada ne, ada pe, ada ke. Nah, itu awal.
Bisa paham kan? Oke, kita lanjut. Kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Yang pertama yaitu kalimat definisi. Kalimat definisi merupakan kalimat yang menggunakan verba definitif untuk menjelaskan suatu hal. Jadi menggunakan verba definitif. Atau kata lainnya itu orang biasa bilang copula. Nah, copula itu terdiri dari kata adalah, yaitu, ialah, merupakan. Nah, itu merupakan verba-verba definitif. Nah, untuk menjelaskan tentang sesuatu hal. Terus yang berikut kalimat deskriptif. Nah, contoh dari kalimat definisi yaitu saluran pernapasan adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi sebagai tempat lintasan. Nah, jadi yang menunjukkan di situ tergolong di dalam kalimat definitif apa sih? Ada kata adalah. Terus yang berikut kalimat deskripsi yaitu kalimat yang menggunakan verba sebagai deskriptif atau kalimat yang menggambarkan suatu hal. Jadi menggunakan verba deskriptif. Contoh yaitu wayang topeng dimainkan oleh orang yang menggunakan topeng. Nah, dimainkan verba. Dimainkan. Itu merupakan verba definitif. Jadi dia menjelaskan bukan verba definitif, verba deskriptif. Jadi dia menjelaskan tentang cara memainkan wayang. Nah, cara memainkan wayang. Bisa paham ya sampai sini? Kalimat definitif dan kalimat deskriptif. Yang berikut yaitu kalimat simplex dan kalimat kompleks. Kita awali dari kalimat simplex. Nah, kalimat simplex merupakan kalimat yang hanya memiliki satu klausa atau disebut dengan kalimat tunggal. Nah, jadi kalimat simplex yaitu kalimat yang hanya memiliki satu klausa atau kata lainnya adalah kalimat tunggal atau hanya memiliki satu predikat. Bisa paham? Satu predikat di dalam kalimat. Biasanya kalimat yang utuh ada apa? Subjek, predikat, dan objek. Kalau klausa, dia tidak lengkap. Nah, dia bisa tanpa objek, tapi memiliki predikat. Nah, kalau kalimat simplex yaitu hanya memiliki satu klausa. Nah, satu klausa itu hanya memiliki satu predikat. Contoh kalimatnya kelelawar merupakan hewan unik. Kelelawarnya sebagai subjek merupakan sebagai predikat dan hewan unik sebagai pelengkap. Dia satu kalimat tunggal saja. Yang berikut kalimat kompleks. Kalimat kompleks atau disebut dengan kalimat majemuk. Kalau tadi kalimat simplex disebut dengan kalimat tunggal. Kalau kompleks disebut dengan kalimat majemuk. Jadi kalimat yang memiliki dua atau lebih klausa. Nah, kalimat majemuk itu berarti adalah gabungan antara dua kalimat tunggal. Berarti memiliki dua predikat. Memiliki dua predikat. Jadi kalau lawan aktif pada malam hari, tetapi tidur pada siang hari. Dalam contoh kalimat ini, predikatnya apa saja? Predikatnya apa? Aktif, tidur. Aktif dan Tidur. Jadi itu merupakan kalimat kompleks. Kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Kalimat majemuk merupakan kalimat yang memiliki lebih dari satu kalimat tunggal atau satu klausa. Setelah itu kita masuk pada kuis. Jadi kalian pindahkan kotak merah di atas. Kalian pindahkan kotak merah di atas kepada pengertian di bawah. Adik Simba, pindah ke Kapan siapa kenapa ya? Oke. Jawab silakan. Kata itu satuan bahasa kecil yang bersifat bebas. Kata
Satuan bahasa terkecil yang bersifat bebas. Oke. Apa lagi? Silakan. Kalimat simpleks pindah ke kalimat di sini. Di sini. Yakin? Yakin ya? Oke. Apa lagi? Fiksasi pengibu. Afiksasi atau pengibuhan. Oke, siapa lagi? Ya? Kalimat kompleks. Kalimat kompleks. Kalimat yang memiliki dua atau lebih klausa. Kalimat yang memiliki dua atau lebih klausa. Apalah? Benar. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, jadi setelah kalian kerjakan kuis ini, silakan kalian buka buku kalian. Kalian kerjakan, kalian diskusikan, kalian buka buku halaman 9 tentang teks wayang. Halaman 9 tentang teks wayang. Tentang teks wayang. Sudah? Nah, sambil melihat itu, kalian bisa dengarkan apa yang dibacakan di dalam video ini. Ayo, perhatikan.
kalian dengarkan video tadi. Nah, video tadi itu adalah pembacaan teks wayang yang sama seperti ada di dalam buku kalian masing-masing. Nah, silakan kalian baca teks tersebut. Kemudian kalian kerjakan KKPD berikut ini. Ya, kalian diskusikan, kalian jawab pertanyaan ini. Silakan kalian jawab. Ya, silakan diskusikan. Setelah itu kalian analisis kebahasan teks wayang menggunakan bahan berikut. Ya, silakan. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil perdagangan. Nomor 1. Apakah wayang itu? Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia yang merupakan warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur, masterpiece of all and intangible high-tech of humanity. B. Apa fungsi dari pertunjukan wayang? Wayang bermanfaat sebagai media pendidikan karena isinya banyak memberikan ajaran kehidupan pada manusia. Wayang juga banyak digunakan sebagai media informasi seperti informasi program pembangunan keluarga berencana, pemilihan umum, dan sebagainya. Wayang juga masih digunakan sebagai media hiburan. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. C. Ada beberapa jenis wayang berdasarkan pembuatannya. Berdasarkan bahan pembuatannya, wayang terdiri atas wayang kulit, wayang orang, wayang golem, wayang singket, dan wayang metek. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Analisis kebahasan teks laporan hasil observasi wayang. Analisisnya yang pertama, nomina. Nomina adalah kata benda satuan bahasa terkecil yang bersifat bebas. Frasa adalah unsur yang lebih luas, yaitu kelompok non predikatif. Contohnya kata wayang, frasa, wayang orang. Yang kedua, verba. Verba adalah kata kerja. Contohnya kata adalah frasa sudah mengganti. Yang ketiga, kalimat definisi. Kalimat yang menggunakan verba definisi. Contohnya, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai budaya asli Indonesia. Kalimat sinteks. Kalimat yang menggunakan verba deskriptif. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditata dan diberi warna sesuai kaidah pembuatan wayang pedalaman. Diberi tangkai dari bahan tandu kerbau, butek, yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit. Yang keempat, kalimat kompleks. Kalimat yang memiliki 2 atau lebih kompleks. Contohnya, dalam budaya modern, wayang berfungsi menghibur dan mendidik. Yang kelima, kalimat simpleks. Kalimat yang memiliki 1 klausa. Contohnya, kelelawar merupakan hewan unik. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk mereka. Oke, dari hasil presentasi teman-teman semuanya, apakah ada tanggapan dari kelompok lain mengenai isi dan kebahasaan dari teks laporan hasil observasi? Ada tanggapan? Jadi, kalau tidak ada tanggapan berarti jawaban
dari kalian semua yang tadi mengenai isi dari teks yang kalian sudah baca tadi tentang teks wayang itu sudah kalian jawab dengan baik bersama dengan analisis kebahasaannya. Sekarang saya meminta kepada kalian untuk siapa yang bisa untuk menyimpulkan pembelajaran kita siang hari ini. Hari ini kan kita belajar tentang angkat tangan. Silakan. Hari ini kita belajar tentang teks laporan hasil observasi, yaitu yang pertama pengertian, yang kedua struktur teks laporan hasil observasi, dan yang ketiga analisis kebahasaan teks laporan hasil observasi. Oke, baik. Hari ini kita belajar tentang mengidentifikasi teks laporan dan kebahasaan observasi. Oke, baik. Jadi hari ini kita belajar tentang mengidentifikasi isi dari laporan dan menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi. Apa-apa saja kebahasaan dari teks observasi? Angkat tangan, angkat tangan. Siapa lagi? Kau? Ya. Silakan. Kata dan kata, nominal dan verba, afiksasi, kalimat definisi dan kalimat deskripsi, kalimat singkat dan konkret. Oke. Jadi hari ini kita sudah belajar mengenai teks laporan hasil observasi, khususnya mengidentifikasi isinya dan menganalisis kebahasaan yang terdapat di dalam teks laporan hasil observasi tersebut. Jadi pembelajaran kita tutup dengan doa. Saya meminta kepada saudari untuk memimpin kita dalam doa. Ayo, mari kita berdoa. Silakan. Kita berdoa untuk mendapatkan pelajaran hari ini kita. Berdoa mulai. Terima kasih Allah karena hari ini kita sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik. Semoga Engkau melindungi kita dari awal sampai akhir pembelajaran. Amin. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.